A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TV yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kita bertemu kembali pastinya dalam acara yang kita nanti-nanti, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni nikmatnya sedekah. Dan alhamdulillah pada pagi kali ini Ustaz Yusuf Mansur sedang berhalangan, beliau sedang sakit, digantikan oleh salah satu sahibnya, beliau salah satu guru di PPPA, yakni Ustaz Ahmad Jamil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita mulai Ustaz, kita berdoa dulu kepada Allah. Kita doakan semoga guru kita Ustaz Yusuf Mansur, Allah berikan kesembuhan, amin, sehingga beliau sehat kembali dan bisa bertemu kembali dengan kita dan bisa sama-sama datang di nikmatnya sedekah. Dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah yang sedang sakit di muka bumi ini, semoga Allah angkat penyakitnya dan keluarganya Allah berikan kesabaran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, dan insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu jamaah dari Cirebon. Kami ucapkan selamat datang Ibu. Mudah-mudahan sampai di sini senang semua hatinya dan mudah-mudahan punya niat sesuatu Allah kabulkan. Amin. Dan kali ini tema kita kelanjutan dari beberapa kajian kita di episode yang lalu, yakni sedekah dan anak soleh. Yang pastinya bahwa setiap kita menginginkan segala sesuatu. Ketika kita belum nikah, kita ingin punya pasangan. Tapi ketika mendapatkan pasangan akan timbul satu ketakutan. Ketakutannya apa? Bisa nggak ya saya nikah sama dia? Dan ketika ketakutan itu hilang, nikah bisa. Ketakutan selanjutnya timbul. Apa? Bisa punya anak nggak sih dari dia? Punya keturunan atau enggak? Dan setelah memang itu ada tanda-tandanya Allah berikan, mulai pasangan kita hamil, istri kita maksudnya, bukan suami kita yang hamil, istri kita hamil, timbul lagi ketakutan, normal nggak sih nanti anak saya, kan gitu. Dan ketika anak itu normal, lahir, timbul lagi ketakutan, jadi orang nggak sih ini anak nanti, bisa ngikutin orang tuanya, melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dan itu satu ketakutan yang lumrah, dan satu ketakutan yang maklum. Tapi ketakutan itu akan hilang kepada seorang hamba yang memang mendekatkan diri kepada Allah, dia punya keyakinan yang luar biasa. Dan dia minta kepada Allah yang maha membimbing, yang maha memberikan petunjuk, supaya anak-anaknya ini dijadikan anak-anak yang soleh. Karenanya kita yang menginginkan anak soleh, maka doa ini gak pernah putus. Doa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan, keturunan yang sedap dipandang mata, yang sejuk di dalam hati, yang nanti kalau anak ini besar dia akan menjadi pemimpin insan-insan yang bertakwa. Pasti setiap orang tua punya keinginan seperti itu. Dan beberapa episode yang lalu Ustaz Yusuf Mansur sudah banyak mengambil ibrah cerita dari para nabi dan rasul yang menanti seorang anak keturunannya sekian tahun lamanya. Dan insya Allah Ustaz Jamil pun nanti akan banyak bercerita kepada kita atau memberikan kiat-kiat bagaimana kita memperoleh anak soleh dan menciptakan anak soleh. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya setiap mereka yang mengarungi bahtera rumah tangga berharap di tahun-tahun awal Allah hadirkan anak keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi begitu banyak yang kita temukan bahwa banyak juga saudara-saudara kita yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan terakhir saya berjumpa ada jamaah yang 20 tahun berumah tangga, dia hanya berdua saja tuh sama istrinya. Jadi ke sana ketemu bini, ke sana ketemu bini. Tidak ada tangisan bayi di sana. Subhanallah. Begitupun kita pernah dengar kisah bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kemarin Ustaz kita bertutur tentang kisah beliau. Di usia 70-an tahun beliau baru dikaruniai anak. Khawatiran memang manusiawi ya Ustaz, sangat manusiawi. Siapapun pasti khawatir. Sebagaimana Nabi Zakaria pun pernah khawatir. Di dalam sebuah kekhawatiran beliau bermunajat kepada Allah, Rabbi inni wa hanal azmu minni wasta'ala rasul syaiba. Ya Allah, tulangku udah rapuh, rambut udah beruban, sementara anak belum ada. Tapi tetap Nabiullah Zakaria berdoa kepada Allah. Nanti kita akan lanjut. Ya, Ustaz. Pemirsa dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjut kembali setelah kita saksikan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. होने होने से हवा लगी
लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है। तू सब्र कर मेरी यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न कोई मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। Sudah 100 tahun, Ajinomoto dipercaya ibu-ibu di lebih dari 100 negara. Ajinomoto pantas dipercaya. Sepertinya Raisa tidak membutuhkan kami. Jangan pernah sebutin namanya lagi. Raisa! Raisa bangun! Aksi teman putri. Ini semua tak mungkin. Jawab, Ma. Masa kamu mengambilkan dan memisahkan kalian dari Raisa sama? Terus terang atau siapapun itu tidak bisa mengambil Raisa dari sana. Raisa, kamu tunggu! Tunggu, jangan! Ya, kami ucapkan selamat dan kepada pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini, Nikmatin Sedekah. Dan yang pasti banyak pemirsa yang menyaksikan acara ini dibuktikan dari beberapa surat yang banyak masuk ke tim Nikmatin Sedekah. Ini ada surat dari Subiatno, Jalan Lembayung, Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Ada juga masuk Ibu Susi atau Mbak Susi dari Surabaya. Ada juga dari Kutai, yakni dari Sri Darmaningsih. Semuanya intinya minta didoakan semoga usahanya, niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tadi salah satu doa Nabi Zakaria alaihissalam bisa bacakan tadi. Baik ya. Saya yakin bagi mereka yang tahun pertama, tahun kedua sudah dikarunia anak, tidak begitu akrab dengan doa Nabi Zakaria, tidak begitu akrab dengan doa Nabi Ibrahim. Jadi mereka yang sudah lewat 5 tahun, 6 tahun. Kenapa saya bilang begini? Karena saya sendiri merasakan, Ustaz. Iya. 6 tahun perjalanan saya mencari Allah agar Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan alhamdulillah Senin kemarin anak kami putra laki-laki telah hadir bersama kami di selama 6 tahun, Ustaz. 6 tahun perjalanan. Saya terus menambah keyakinan karena Nabi Zakaria usianya 70 tahun, Ustaz. Saya baru 30-an. Subhanallah. Demikian juga Nabi Zakaria ketika itu begitu khawatir. Sebagaimana kita khawatir ketika berusaha, ketika kita berhajat, meminta dan memohon kepada Allah dalam doa-doa kita. Bagaimana Nabi Zakaria berkhawatir? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya. Ya Allah, gimana istriku mandul? Apa mungkin kami akan mendapatkan anak keturunan? Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Zakaria dan istrinya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami memberikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang hadir dalam kehidupan kamu yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Enggak ada dah namanya sebelum beliau. Jadi tidak ada nama Yahya sebelum itu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Tetap Nabi Zakaria masih ada sedikit kekhawatiran. Bagaimana saya mendapatkan anak keturunan? Wa kanat imra'ati aqir. Sementara istriku adalah orang wanita yang mandul. Wa qad balagtu minal kibari antiya, sementara aku sudah tua renta. Tapi Allah juga memberikan motivasi. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Zakaria, gampang bagiku, mudah bagiku untuk membuat sesuatu yang tidak menjadi ada. Karena Allah menciptakan Nabi Allah Adam tanpa ayah dan ibu. Subhanallah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Begitu juga Allah menciptakan makhluk sebelum Nabi Allah Zakaria tanpa ayah dan tanpa ibu. Kita yang selama ini berharap sesuatu, maka yakinlah bahwa
sesuatu itu begitu mudah bagi Allah kalau memang kita melibatkan Allah dalam doa dan harapan kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Ya, Allah Ustaz ya. tidak ada yang impossible bagi Allah. Betul. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menginginkan segala sesuatu, kata Allah jadi, maka jadi. Baik Ustaz, ini ada salah satu jamaah yang punya kisah Wah, cerita subhanallah. tentang sedekah dan anak soleh ini Ustaz. Ya, ya. Ibu Lili, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta doanya untuk semua hadirin yang di sini dan pemirsa yang seluruh Indonesia, karena saya mempunyai anak yang sangat soleh. Subhanallah. Saya ini terus terang aja punya banyak utang. Waktu itu anak saya lulus dari Sanawiyah, saya memberi sport. Kalau nilai matematika kamu 10 nak, kamu saya berikan sepeda motor. Dan alhamdulillah dengan izin Allah juga saya bisa memberikan sepeda motor untuk anak saya, walaupun dengan tertatih-tatih. Tapi waktu aliyah dia mau melanjutkan kuliah untuk menjual sepeda motornya, saya perbolehkan juga. Tapi dia berpikir, Bu, ibu ini banyak utangnya. Sudahlah sepeda motor itu saya jual untuk sedekah aja sama Ustadz Yusuf Mansur. Karena kami sangat simpati benar sama Ustadz. Dan sepeda motor itu kita jual seharga 7 juta, kita bawa uangnya ke pondok. Dan di sana kami serahkan. Tapi Ustadz mengembalikan uang kita untuk dibagikan kepada yatim piatu di sekitar Kediri. Sebelum uang itu saya bagikan, Allah telah memberikan keajaiban kepada anak saya. Karena anak saya bilang sama Ustadz, masalah kuliah itu Allah aja yang menentukan. Terus Ustadz bilang, udahlah kamu sekarang dapat beasiswa dari saya untuk masuk ke STIMIT. Tapi anak saya karena pandai matematika, terus ya dia bilang, gimana Yul kamu mau ke STIMIT? Ya kalau Allah sudah menghendaki itu, apalagi Ustadz? Terus Dia bilang gitu, akhirnya masuk juga Bu. Masuk ya, ke tapi STIMIT juga. akhirnya sama Ustadz Yusuf dimasukin ke Al-Azhar. Oh, Iya, alhamdulillah. Dan saya bilang, Ustadz, anak saya nggak bisa membiayai kehidupan anak saya kalau di Jakarta. Sekarang juga kamu di pondok aja, Yur. Tinggal di pondok, gitu. Jadi, itulah keajaiban sedekah dengan ridhonya anak saya yang masih mungkin dengan usia dia itu seneng dengan Prestasi yang apa Bu yang didapat amanah Ibu setelah ini? Prestasi apa? sekarang ini. Ya. Ya, alhamdulillah dia punya keikhlasan yang luar biasa, yang berkaitan dengan Allah. Ya. Dan dia bilang rumah itu suruh dijual untuk bayar hutang, sisa dari hutang itu untuk beli pakunya pondok di Ustadz Yusuf Mansur yang seharga Ya. berapa puluh juta itu Ustadz. Saya mohon doanya, mohon doa anak saya. Baik Ibu Lili, Itu terima aja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Inilah Ustaz, mungkin salah satu ciri anak yang soleh. Artinya ketika terlintas dalam benak dia ketika melakukan segala sesuatu itu ada Allah. Kita lakukan ini nanti untuk Allah, lakukan ini untuk Allah. Prioritasnya Allah. Prioritasnya itu. Apakah itu salah satu juga Ustaz, ciri doa orang tua yang dikabul oleh Allah untuk mendidik anak yang soleh Ustaz. Tapi sebelum nanti Ustaz lanjut, kita saksikan dulu, kita dengarkan dulu kumandang adzan yang berikut ini. Semoga adzan yang nanti berkumandang menyentuh hati kita jauh Ustaz. Mungkin orang tua yang hari ini sedang menyaksikan acara ini, dia teringat juga dengan cerita Ibu Lili tadi, bahwa kalau memang kita ingin anak soleh, jangan jauh-jauh dari Allah. Seperti Ustaz Jamil katakan tadi, insya Allah Allah akan bimbing kita, Allah akan madrasahkan anak-anak kita, dan Allah akan sentuh hatinya menjadi anak yang soleh yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, Anda jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali setelah kumandang adzan berikut ini, dan kita akan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Dan Allah. kami akan kembali setelah adzan dan sholat subuh berjamaah, tetap di nikmatnya sedekah. Bersama dengan kita. Dan bagi pemirsa yang mau bergabung, silakan di online telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Insyaallah nanti Ustaz Jamil akan menanggapi segala cerita atau menjawab segala pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Ustaz, silakan dilanjutkan. Baik. Sejatinya kita bersyukur ya. Bersyukur banget diberikan anak. Yang sudah dapat anak, alhamdulillah mestinya kita bersyukur. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersyukur. Alhamdulillah dari wahabat yang ada kibari Ismail wa Ishaq. Subhanallah, Nabi Ibrahim itu nyebut atu-atu. Ya Allah, makasih